Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Ini adalah pembelajaran yang keempat ya. Kita langsung saja ke materinya ya. Ayo kita mengamati bersama-sama. Di sini ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Di sini disajikan sebuah peta. Peta di sini adalah peta Indonesia, kemudian ada yang berwarna putih, ya, ada yang berwarna putih. Peta ini adalah negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, kemudian ini ada Brunei Darussalam, ini Malaysia, kemudian ada Filipina, kemudian di sini ada Australia, ya. Kemudian di samping kanan ini juga ada yang namanya Papua Nugini, oke. Anak-anak mengamati sesuai dengan bukunya di buku siswa ya. Kita buka sekarang di halaman 32 ya. Di halaman 32 di sini kita amati sama-sama. Pada halaman ini kita disajikan sebuah peta. Peta tersebut adalah Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Luasnya, kemudian batas. Batas di sini ada dua, batas lautnya, kemudian batas daratannya. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa, kemudian nama-nama dataran rendah di Pulau Jawa, kemudian ada juga nama-nama gunungnya, ya, gitu ya. Sebagai contoh saja, di sini kan disajikan banyak ya. Sebagai contoh saja kita akan bahas tentang kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta ya. Yang pertama di sini adalah kondisi geografis Pulau Jawa dari segi luasnya. Luas Pulau Jawa kurang lebih 128.297 km persegi. Kemudian batasnya kan ada dua, laut dan daratan. Yang kita bahas dahulu adalah batas lautnya. Batas laut Pulau Jawa sebelah utara adalah Laut Jawa. Sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Sebelah barat Selat Sunda. Sebelah timur Selat Bali. Kemudian batas yang kedua adalah dari segi batas daratannya. Sebelah utara adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan Samudra Hindia. Sebelah barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Kemudian sebelah timurnya adalah Selat Bali dan Pulau Bali. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah keadaan alamnya. Keadaan alam ada tiga, nama pantai dan laut, nama dataran rendahnya, nama-nama gunung yang ada di sana. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah nama pantai-pantai yang ada di Pulau Jawa. Untuk pantai banyak sekali ya, ada pantai Pangandaran, pantai Carita, kemudian pantai Kelayar, pantai Parangtritis, pantai Anyer, banyak sekali ya nama-nama pantai yang ada di Pulau Jawa. Kemudian nama lautnya adalah Laut Jawa dan ada Samudra Hindia. Sementara itu untuk dataran rendahnya di sini ada dataran rendah Surakarta, ada dataran rendah Semarang dan ada dataran rendah Madiun. Kemudian berikutnya di nama-nama gunung ya. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan gunung-gunungnya. Gunungnya banyak sekali ya. Di sini yang ada yang sering kita dengar adalah Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Sindoro juga di Jawa Tengah, kemudian ada Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Lawu di Jawa Timur, Gunung Ijen, Gunung Semeru juga ada di Jawa Timur. Itu adalah nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Sekarang kita akan beralih ke halaman 33. Di halaman 33 di sini kita amati sama-sama. Di sini adalah disajikan sebuah peta yaitu tentang kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Yang ditanyakan hampir sama dengan di Pulau Jawa, luasnya, batas laut, batas daratan, keadaan alamnya, termasuk di sini nama pantai, nama laut, nama dataran rendah, nama-nama gunungnya ya. Ini silakan anak-anak cari informasi ya untuk mengisi ini berdasarkan peta yang kita sajikan ya. Kemudian yang kedua tetap di halaman 33 kita mengamati yaitu kita akan mencari kondisi geografis Pulau Kalimantan ya. Kemudian selanjutnya ada di halaman 34. Di halaman 34 di sini juga sama. Kita mencari kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Nah, sama yang ditanyakan.
Tetap di halaman 34, anak-anak melanjutkan untuk mencari kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Ya, silakan. Kemudian di halaman 35 di sini kita mengamati tentang kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya nanti bisa disetorkan ke Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing ya untuk dikoreksi bersama-sama. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita di halaman 37. Di halaman 37 di sini ayo kita membaca. Nah, kita baca. Di sini ada beberapa paragraf. Paragraf ini bacaan ini berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Kita fokus dulu di paragraf yang pertama. Saya yang baca, kemudian anak-anak menyimak di buku siswanya di halaman 37. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Selanjutnya di paragraf yang kedua di sini tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Kemudian di paragraf yang ketiga, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa punya tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Kemudian kita masuk di halaman 38. Di sini kan ada 3 paragraf tadi. Kita berlatih bersama. Di paragraf yang pertama ya, pada bacaan gotong royong modal dasar pembangunan di sini. Di paragraf pertama, ide pokok dari paragraf pertama adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian di sini tugas anak-anak adalah mencari ide pokok di paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga berdasarkan bacaan di awal tadi tentang gotong royong tadi. Jadi ide pokoknya untuk paragraf 2 dan 3 silakan tulis di buku siswanya. Kemudian nanti hasilnya silakan diserahkan kepada Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita di halaman 39 ya. Ayo kita menulis. Ada apa dengan menulis? Oke, di sini sekarang dibalik, tadi kan ada bacaan, kemudian anak-anak mencari ide pokoknya. Pada kesempatan kali ini, kita balik. Ini ada ide pokok, tugas anak-anak, ide pokok ini dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, ide pokoknya adalah musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ide pokok ini silakan dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan catatan ditambah dengan kalimat pengembang. Bagaimana caranya? Sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jika anak-anak sudah sering menonton video kita tentunya sudah paham bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan menambah kalimat pengembang. Tugas yang kedua juga sama. Ini ada satu ide pokok kemudian dikembangkan juga, yaitu tentang kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Ide pokok ini silakan ditambah dengan kalimat pengembang sehingga akan menjadi sebuah paragraf. Jadi tugasnya adalah ada 2 ide pokok kemudian dikembangkan sehingga akan menjadi 2 buah paragraf. Seperti itu ya.
Oke, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kita akan bertemu untuk besok pada tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Tetap pantau di Klub Matematika. Terima kasih.